Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan kreativitas anak usia TK dengan anggota kelompok yang terdiri dari 1. Uti Farda Almaziah dengan NIM akhir 5036. Kedua, Elis Ayu Ardana dengan NIM akhir 5027. Ketiga, Sayyidah Amanda Risma dengan NIM akhir 5113. Keempat, Fatma Anissa dengan NIM akhir 5041. Kelima, Vina Komariatul Badriah dengan NIM akhir 5071. Dan yang terakhir, Amalia Kusuma Devi dengan NIM akhir 5015. Tujuan kreativitas. Menurut Martin 2005 dalam skripsi, ia mengemukakan bahwa anak yang mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan berbagai inisiatif yang dipikirkannya akan berkembang menjadi anak yang percaya diri. Sedangkan menurut Montalalu dalam skripsi 2005, tujuan kreativitas ialah memberikan kesempatan anak untuk mengekspresikan diri, menemukan alternatif cara pemecahan masalah, dan keterbukaan serta kepuasan dirinya. Tujuan utama dari pengembangan kreativitas anak usia dini yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan menggunakan teknik-teknik yang dikuasainya. Yang kedua, mengenalkan cara alternatif pemecahan masalah, membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dengan tingkat kelenturan toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian. Yang ketiga, membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukannya dan sikap menghargai hasil karya orang lain. Ruang lingkup dalam mengembangkan kreativitas anak, serta lingkungan yang menunjang. Kreativitas anak dapat dikembangkan dengan cara-cara yang pertama, bermain, yang kedua, melatih kemampuan otak, yang ketiga, berkreasi setiap hari, yang keempat, meningkatkan perbendaharaan kata pada anak, yang kelima, beri anak pengalaman baru, yang keenam, melatih kemampuan mendengar anak, yang ketujuh, sediakan fasilitas yang mendukung kreativitas anak. Kreativitas anak usia dini akan terlihat saat anak bermain bebas, mengekspresikan dirinya. Secara beransur-ansur, anak akan tergambar kreativitas anak setiap aktivitas yang dilakukan anak. Karena anak adalah insan yang aktif dan tidak pernah diam. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan anak yang diajukan kepada orang tuanya terhadap sesuatu yang dilihatnya. Ada kalanya pertanyaan itu diulang-ulang dan tidak ada habis-habisnya. Selain itu, anak juga senang mengutak-atik alat mainannya, sehingga tidak awet dan cepat rusak, hanya karena rasa ingin tahu terhadap proses kejadian. Peran guru dalam mengembangkan kreativitas anak. Guru adalah peran yang sangat penting, terutama dalam membentuk dan mengukir watak bangsa serta mengembangkan potensi kreativitas anak. Anak yang kreatif dibutuhkan guru yang kreatif pula. Guru yang kreatif dapat ditujukan dengan sikap guru yang mampu menggunakan berbagai pendekatan dan variasi dalam proses pembelajaran. Menurut Diana Mutoah tahun 2012, bagian 2, dalam menggali kreativitas anak didik, guru hendak memahami psikologi perkembangannya. Psikologi perkembangan inilah yang diperlukan dalam rangka memberikan berbagai upaya yang sistematis, logis, dan terencana, agar potensi anak didik dapat berkembang dan diarahkan sesuai dengan tujuan, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang lebih unggul dan lebih berkarakter. Selanjutnya yaitu ada upaya guru dalam mengembangkan kreativitas anak. Peran guru amat sangat penting dalam hal membangun imajinasi anak sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang bagus. Guru merupakan salah satu orang yang sangat terdekat dengan anak didik setelah orang tuanya.
Bahkan tidak sedikit anak yang lebih dekat dengan guru dan lebih sering menuruti perintah guru dibandingkan perintah orang tua. Oleh karena itu, guru memiliki posisi yang amat strategis dalam mengupayakan perkembangan kreativitas anak didik. Kreativitas dalam berbagai kegiatan anak. Kreativitas anak usia dini akan terlihat saat anak bermain mengekspresikan dirinya. Secara berangsur-angsur akan tergambar kreativitas anak setiap aktivitas yang dilakukan anak. Karena anak adalah insan yang aktif dan tidak bisa diam. Bermain dan kreativitas pada anak usia dini. Rasa aman dan bebas secara psikologis merupakan kondisi yang penting bagi tumbuhnya kreativitas. Anak-anak dapat diterima apa adanya, dihargai keunikannya, dan tidak terlalu cepat dievaluasi akan merasa aman secara psikologis. Begitu pula anak yang diberikan kebebasan untuk mengekspresikan gagasannya. Keadaan bermain yang demikian berkaitan erat dengan upaya pengembangan dalam kreativitas anak. Berbagai bentuk permainan yang dapat membantu mengembangkan kreativitas anak antara lain adalah 1. Berolahraga. Dengan berolahraga, guru ataupun pendidik dapat membantu para pendidiknya dengan menuangkan aktivitas-aktivitas fisik yang dapat menumbuhkan kebugaran dalam berolahraga. Yang kedua adalah mendongeng. Mendongeng ataupun bercerita dapat dilakukan atau diberikan kepada anak didik ataupun orang tua kepada anaknya dengan dibiasakan untuk mereka mendengarkan atau melatih daya konsentrasi mereka ataupun juga melatih daya kreativitas ataupun imajinasi mereka. Yang ketiga adalah menggambar. Menggambar adalah proses di mana imajinasi mereka dituangkan dalam kertas ataupun dalam bentuk benda-benda yang dapat berfungsi untuk melatih sistem motorik ataupun aspek motorik mereka. Yang keempat adalah permainan dengan balok. Permainan balok ini dapat dijumpai di sekolah ataupun di rumah jika orang tua ataupun guru menyediakannya. Yang kelima, bermain alat musik sederhana. Orang tua ataupun pendidik dapat memberikan permainan-permainan ataupun bermain alat musik yang sederhana seperti piano, seperti gitar, seperti gendang dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.